Halo, selamat pagi anak-anakku semua. Anak-anakku kelas 7A. Halo, selamat pagi. Hai hai. Bagaimana kabarnya? Miss Yani harap dalam keadaan sehat ya anak-anak. Baik, semangat di pagi hari ini ya walaupun hujan. Wah, di sini hujan deras nih. Ya, walaupun hujan, tapi kita yakin dan percaya Tuhan selalu menyertai kita ya, supaya tidak ada kendala di dalam jaringan internet ya, bisa lancar untuk belajar kita hari ini ya anak-anak ya. Baik, kita akan mengawali pembelajaran di pagi hari ini, pelajaran IPA, kita awali dengan doa ya. Miss Yani minta kesediaan dari Temira untuk pimpin kita dalam doa. Silakan Temira. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi hari yang baik ini. Sekarang kami ingin belajar IPA, berkati kami supaya bisa mengerti dan berkati Mistiani supaya bisa mengajar kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Temira sudah berdoa buat kita semua, berdoa buat Miss Yani. Terima kasih Nak ya. Baik anak-anak, kita lihat dulu, mengingat kembali materi apa saja sih yang sudah kita pelajari bersama-sama. Ya, terlihat ya, Miss Yani share screen ya. Baik, materi IPA kelas 7 semester 2 untuk bab 1 mengenai sistem organisasi kehidupan. Ada 4 subbab ya yang kita sudah pelajari. Yang bagian yang A, sel sebagai unit terkecil penyusun kehidupan. Poin yang B sudah kita bahas, jaringan pada tumbuhan dan hewan. Poin yang C juga sudah kita bahas, organ penyusun tubuh tumbuhan dan hewan. Nah, hari ini poin yang terakhir, poin yang D, subbab yang terakhir, sistem organ dan organisme. Hari ini kita akan menyelesaikan untuk poin yang terakhir ini ya anak-anak ya, sehingga sudah selesai untuk bab yang 1. Kemudian rencana Miss Yani di hari Rabu, betul ya, hari Rabu depan ya, kita akan membahas soal-soal. Oke ya anak-anak ya, membahas beberapa soal. Miss Yani sudah siapkan untuk soal-soal latihannya ya. Jadi nanti dilakukan secara lisan. Ada pertanyaan, kemudian anak-anak menjawabnya secara lisan. Boleh dilihat-lihat untuk catatan yang anakku sudah buat, atau boleh dilihat PowerPoint yang sudah Miss Yani upload di LMS Unas Daud ya. Ingat-ingat kembali. Jadi soal-soal tersebut berhubungan dengan bab 1 sistem organisasi kehidupan ya, dari sel, jaringan, organ sampai dengan sistem organ. Nah, setelah itu soal dan pembahasannya Miss Yani sudah upload di LMS Unas Daud, tapi saat ini masih di hide ya, karena kita belum membahasnya bersama-sama. Nah, nanti setelah selesai pembahasan soal tersebut ya, anak-anak bisa melihatnya untuk dipelajari kembali. Dan kisi-kisi juga Miss Yani sudah upload ya. Nanti anak-anak bisa persiapkan, dan hari Jumatnya kita akan mengadakan penilaian harian bab 1. Ya, hari Jumat ya anak-anak. Ini rencana soalnya pilihan ganda sebanyak 20 soal. Jadi anak-anak bisa pelajari dari soal dan pembahasan dan juga kisi-kisinya. Bisa dipahami? Oke, saya baik anak-anak, untuk PowerPoint yang bab yang terakhir, subbab yang terakhir ini di sini sudah upload juga di LMS Unas Daud. Oke, kita akan bahas bersama. Ya, bisa terlihat ya. Masih bab 1 mengenai sistem organisasi kehidupan. Subbab yang terakhir ya, poin yang D, mengenai sistem organ dan organisme. Kita sudah membahas tentang sel, sel unit terkecil dari makhluk hidup. Kemudian kumpulan dari beberapa sel itu membentuk suatu jaringan. Ya. Kemudian kumpulan dari beberapa jaringan akan membentuk suatu organ. Nah, kumpulan dari beberapa organ ya ini akan membentuk suatu sistem organ.
Ya, sistem organ inilah ya berkumpul satu sistem saling berhubungan dengan sistem yang satu dengan yang lainnya akan membentuk organisme. Jadi kita ya manusia itu tersusun atas berbagai sistem. Nah, kita akan mempelajarinya bersama-sama. Baik, mengingat kembali untuk aspek pengetahuan KI 3 pada kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan mulai dari tingkat sel sampai organisme dan komposisi utama penyusun sel. Oke ya, anak-anak, kita mau belajar bersama-sama mengenai sistem organ, diawali dengan sistem organ pada tumbuhan. Nah, hari ini kita mau membahas sistem organ pada tumbuhan, kemudian sistem organ pada manusia ya, anak-anak ya. Misalnya ini ambil contoh manusia, supaya kita lebih mengenal sistem organ pada tubuh kita. Sistem apa saja yang menyusun tubuh kita, ya, supaya kita bisa mengenal sistem organ yang ada pada tubuh kita, dan kita bisa menjaga dan memeliharanya dengan baik. Sangat detail yang Tuhan ciptakan ya. Baik, mengenai sistem organ pada tumbuhan ini ada 3 sistem. Yang pertama, sistem pengangkutan. Yang kedua, sistem transpirasi. Yang ketiga, sistem respirasi. 3 poin ini yang akan kita bahas mengenai sistem organ pada tumbuhan. Yang kita bahas ini adalah jaringan penyusun sistem organ tersebut dan juga fungsi dari sistem organ tersebut. Ya, jadi hanya dasarnya terlebih dahulu. Untuk lebih mendalamnya lagi, nanti anak-anak akan mempelajarinya di grade berikutnya ya, grade 8. Oke ya, anak-anak ya. Bisa didalami lagi mengenai sistem organ ya. Baik, yang pertama sistem pengangkutan. Masih ingat waktu kita belajar tentang jaringan ya? Jaringan apa saja yang menyusun untuk sistem pengangkutan? Masih ingat anak-anak? Jaringan penyusun pada jaringan yang berperan dalam pengangkutan. Masih ingat? Jaringan apa yang berperan untuk ya nak? Ya Clarence? Pengangkutan darah, Miss? Oh bukan, untuk tumbuhan. Oh tumbuhan. Tadi saya ini agak ngelek soalnya. Oke. Sekarang udah bisa nak? Aman ya? Oke, bagaimana? Clarence mau menjawab? Meta udah angkat tangan nih. Oke. Clarence dulu ya, setelah itu Meta. Clarence dulu, silakan. Miss? Iya, jaringan yang berperan untuk mengangkut titik-titik yang diangkut apa saja yang berperan untuk sistem pengangkutan. Clarence? Nggak jelas, Miss. Nggak jelas ya? Atau komentarnya dulu aja, saya masih agak ngeliat koneksinya jelek. Baik. Semangat ya Clarence. Iya, Meta ingin jawab? Xilem dan phloem, Miss. Iya, betul sekali. Masih ingat? Ya? Xilem itu mengangkut air dan garam-garam mineral dari akar ke daun. Phloem mengangkut hasil fotosintesis dan zat makanan. Mantap, luar biasa Meta. Terima kasih Meta. Clarence semangat ya nak ya. Baik, untuk sistem pengangkutan, iya betul sekali yang sudah disampaikan Meta. Sistem pengangkutan itu terdiri atas jaringan pengangkut. Ya, nah jaringan pengangkut ini ada 2 untuk tumbuhan ya, yang tersusun atas jaringan xilem dan phloem. Nama lain dari xilem adalah pembuluh kayu, kemudian phloem pembuluh tapis. Oke ya. Nah, untuk xilem dan phloem ini terdapat pada akar, batang dan juga pada daun. Ya, jadi untuk organ batang, pada organ daun, pada organ akar itu ada sistem pengangkutan yang terdiri dari xilem dan phloem. So, ya. Baik, kita lanjutkan anak-anakku. Nah, sistem pengangkutan ya tadi juga sudah disebutkan sama Meta, sudah dijawab nih fungsinya.
Sistem pengangkutan ini berfungsi untuk mengangkut garam, mineral, air, ya itu untuk silemnya. Kemudian bahan makanan hasil fotosintesis yaitu adalah floemnya, ya diangkut ke bagian tubuh tumbuhan yang memerlukannya. Nah ini untuk fungsi dari sistem pengangkutan. Nah, perhatikan gambar berikut anak-anak. Tadi dikatakan kalau sistem pengangkutan itu ada pada akar, ada pada batang, ada pada daun. Nah, ini contoh pada akar ya, anatomi akar yang mana sih sistem pengangkutannya? Nah, ini ada silemnya ya, silem. Kemudian ada floemnya. Nah, ini ya, inilah sistem pengangkut. Kemudian diperbesar lagi, yang mana floemnya? Ini floemnya. Oke, kemudian silemnya. Ya. Ini floemnya, ini silemnya. Nah, inilah sistem pengangkut. Oke ya, pada akar. Kemudian kalau dilihat kembali pada batang, nah ada juga sistem pengangkut pada batang. Yang manakah dia? Yang ini silemnya. Kemudian ini floemnya. Ini kambium. Nah, inilah dia sistem pengangkut pada batang. Bagaimana dengan daun? Adakah? Ada ya. Jadi kalau dilihat diambil bagian daun, diamati dengan mikroskop, inilah dia sistem pengangkutnya. Silem, floem, ya. Oke, pada akar, pada batang, pada daun terdapat sistem pengangkut. Ya. Baik, untuk yang kedua sistem transpirasi pada tumbuhan. Nah, anak-anak mengenai sistem transpirasi, kalau kita perhatikan bagian permukaan daun itu selalu ada titik-titik air ya, selalu permukaannya basah. Iya, betul, Clarence. Ya. Itu merupakan sistem transpirasi atau penguapan. Adanya kelebihan air itu akan dikeluarkan ya pada tumbuhan, dilakukan oleh batang dan juga oleh daun ya. Nah, proses transpirasi pada daun itu terjadi pada stomata, kalau pada batang terjadi pada lentisel. Jadi stomata, mulut daun gitu ya, itu sebetulnya merupakan tempat keluarnya titik-titik air ya dalam sistem transpirasi ya. Jadi sistem transpirasi pada tumbuhan itu dilakukan oleh daun dan batang. Proses transpirasi pada daun terjadi melalui stomata. Proses transpirasi pada batang terjadi melalui lentisel. Nah, ini pada permukaan batang ada juga mulut daunnya yang disebut dengan lentisel. Ya. Nah, kelebihan air dalam tubuh tumbuhan akan dilakukan melalui organ batang dan daun dalam bentuk uap air. Nah, ini adalah proses atau sistem transpirasi. Ya. Kita lanjutkan. Nah, anak-anak mungkin berpikir kayak gimana sih lentisel yang ada pada batang? Nah, kalau anak-anakku perhatikan bagian batang, muncul seperti berikut ini. Sebetulnya inilah dia, lentiselnya yang ada pada batang. Bukan percabangan ya, ini beda. Tapi ada bagian seperti berikut ini pada permukaan batang. Nah, ini dia. Lebih jelas lagi, diperbesar. Ini adalah lentisel. Ya, ini lentisel. Oke, jadi pada permukaan batang terdapat lentisel untuk membantu dalam proses pengeluaran air yang berlebihan atau istilahnya sistem transpirasi. Oke ya. Baik, selanjutnya sistem respirasi. Untuk yang ketiga, sistem organ pada tumbuhan adalah sistem respirasi. Tumbuhan juga melakukan proses respirasi atau bernapas. Yang diperlukan saat respirasi itu adalah oksigen.
Nah, bagaimana caranya? Ternyata oksigen tersebut masuk melalui stomata. Stomata pada daun, istilahnya adalah mulut daun. Jadi pada stomata ya terjadi sistem respirasi dan juga transpirasi. Ya. Nah, stomata pada daun dan lentisal pada batang. Ini juga menyusun sistem pernapasan atau sistem respirasi. Melalui stomata dan lentisel, inilah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi bertukarnya oksigen, karbon dioksida. Nah, bisa lagi karbon dioksidanya masuk lagi ke stomata untuk fotosintesis. Itu ya. Jadi yang berperan dalam sistem respirasi adalah stomata. Baik, kita lanjutkan mengingat kembali nih ya supaya anak-anakku ingat. Dilihat dari anatomi daun. Nah, ini adalah gambar anatomi daun. Jadi bagian daun ini yang diperbesar. Tentu saja yang ada tulang daunnya supaya terlihat floem dan silemnya ya. Nah, ini silem, ini floemnya ya. Yang manakah stomatanya atau mulut daunnya? Yaitu bagian jaringan epidermis yang bermodifikasi membentuk stomata. Nah, ini epidermisnya, ini ada mulut daunnya atau stomatanya. Ya, kalau diperbesar, bagian ini diperbesar, tampak seperti gambar berikut. Ya, ini ada sel penjaga yang bisa menutup dan membuka supaya oksigen bisa masuk. Ini ya, ini lubang stomata terbuka. Karena adanya sel penjaga ini yang bisa membuka dan menutup. Oke, kita lanjutkan. Nah, bagaimana dengan lentisel? Ya, ini dia. Pada bagian batang, kalau diperbesar, lentiselnya akan tampak seperti berikut. Dari sinilah masuk O2. Ya, pada bagian lentisel. Baik, sudah. Misi ini ingatkan kembali sistem organ pada tumbuhan, yaitu sistem pengangkutan, sistem transpirasi, dan sistem respirasi. Selanjutnya, kita akan melihat sistem organ pada tubuh manusia. Anak-anak, ini suatu pengetahuan yang perlu anak-anakku pelajari supaya kita mengetahui organ-organ di dalam tubuh kita, sistem organ di dalam tubuh kita. Nah, berikut ini adalah contoh gambar. Kita bisa melihat bagian organ dalam tubuh manusia. Oke ya. Ada yang disebut dengan tiroid, kemudian otak, ya, kemudian ada jantung, kemudian ada lambung, kemudian ada sepasang ginjal, kemudian ada kandung kemih, ya, kemudian ada usus halus, ada usus besar, kemudian ada hati, kemudian paru-paru. Ini ya. Oke, jadi kita banyak sekali nih ada organ dalam. Bagian otak yang berperan dalam sistem koordinasi, bagian jantung yang berperan di dalam sistem peredaran darah, kemudian bagian lambung berperan dalam sistem pencernaan, kemudian bagian ginjal berperan dalam sistem ekskresi, kemudian ada kandung kemih, ini berperan juga dalam sistem ekskresi, ya, salah satu organ yang menyusun sistem ekskresi. Kemudian ada usus halus, usus besar, ya. Ini yang berperan dalam sistem pencernaan. Kemudian adanya organ hati juga berperan di dalam sistem pencernaan, juga berperan di dalam sistem ekskresi. Kemudian adanya paru-paru berperan dalam sistem respirasi dan juga berperan di dalam sistem ekskresi. Kemudian ada kelenjar tiroid, ya, berperan dalam sistem hormon. Oke ya. Baik, anak-anakku, berikut ini, wow, banyak sekali nih sistem organ pada manusia.
Anak-anak perhatikan ya, tubuh kita ternyata banyak sekali sistem organnya, terbentuk dari berapa sistem. Ada 8 sistem. Yang pertama, sistem pernapasan. Yang kedua, sistem ekskresi. Yang ketiga, sistem pencernaan. Yang keempat, sistem peredaran darah. Yang kelima, sistem gerak. Yang keenam, sistem syaraf. Yang ketujuh, sistem hormon. Yang kedelapan, sistem reproduksi. Kita akan mempelajari fungsinya, kemudian organ penyusunnya. Oke ya, itu dulu yang kita pelajari. Oh, sistem pernapasan fungsinya untuk apa? Sebutkan organ penyusunnya, saluran yang menyusunnya. Ya, kemudian sistem ekskresi itu apa fungsinya? Organ penyusunnya apa? Itu harus diketahui. Kemudian sistem pencernaan fungsinya untuk apa? Ya, kelenjar pencernaan, organ pencernaan, ya itu yang menyusun ya. Kemudian sistem peredaran darah harus tahu organ penyusunnya, harus tahu fungsinya. Demikian juga sistem gerak, sistem saraf, sistem hormon, sistem reproduksi. Oke ya anak-anak, di sini mau tanya satu-satu nih. Diawali dari sistem pernapasan. Apakah yang anak-anakku ketahui dengan sistem pernapasan? Iya, Clarence, silahkan. Unmute dulu. Tentang menyerap O2 dari udara dan mengeluarkan O2 dari tubuh, Miss. Oke, benar sekali ya. Terima kasih, Clarence. Kira-kira yang organ penyusun dari sistem pernapasan itu apa? Ada yang tahu? Organ penyusunnya? Iya, Clarence, silakan. Lagi, Miss? Iya, boleh dong, silakan. Organ penyusun. Paru-paru, Miss. Paru-paru. Terima kasih, Clarence. Meta mau menambahi? Meta tadi sempat raise hand. Menurut Meta, organ penyusun dari sistem respirasi apa, Nak? Saya tadi juga mau jawab paru-paru. Oke, ya paru-paru. Terima kasih, Meta, Clarence. Terima kasih. Anak-anak ingin mencoba? Menurut anak-anak penyusun dari sistem respirasi apa, Nak? Jangan takut salah, kita sedang belajar saat ini. Kalau misalkan salah bisa diperbaiki. Supaya tidak salah lagi. Sudah cukupkah? Lanjut ya. Baik, oke. Yang disampaikan Meta, yang disampaikan Clarence ya sudah benar. Baik, apakah fungsi sistem pernapasan? Sistem pernapasan ini berfungsi untuk menyerap oksigen atau O2 dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dari tubuh. Nah, kita akan mengetahui organ penyusun dan saluran penyusun pada sistem respirasi atau sistem pernapasan. Yang pertama adalah rongga hidung. Jadi udara masuk melalui rongga hidung terlebih dahulu. Kemudian ada yang disebut dengan batang tenggorokan. Batang tenggorokan. Di sini ada faring, laring. Batang tenggorokan juga disebut trakea. Kemudian organ penyusunnya selain rongga hidung dan juga saluran pernapasan yaitu tenggorokan, organ penyusunnya adalah paru-paru. Betul sekali. Ya, paru-paru. Selain itu ada diafragma. Nah, ini diafragma. Sudah? Oke, rongga hidung, tenggorokan, paru-paru, diafragma. Nah, kita mau lihat bagian paru-paru. Kita memiliki sepasang paru-paru bagian kiri dan bagian kanan. Oke ya. Nah, kalau diperhatikan dari tenggorokan ini akan ada percabangan. Nah, percabangannya inilah yang disebut dengan bronkus. Percabangan bronkus disebut bronchiolus. Pada bagian bronchiolus ada yang gelembung-gelembung ini ya. Nah, disinilah yang terjadi pertukaran O2 dan CO2. Ya, ini disebut dengan alveolus. Oke?
Sudah ya? Nah, sistem pernapasan, fungsi menyerap O2 dari udara dan mengeluarkan CO2 dari tubuh. Organ penyusunnya ada rongga hidung, kemudian ada tenggorokan, saluran pernapasan, tenggorokan, dan paru-paru. Nah, di dalam paru-paru ada percabangannya yang disebut bronkus. Percabangan bronkus disebut bronchiolus, kemudian ada alveolus. Satu lagi ada diafragma. Oke ya? Nah, kalau dilihat sistem pernapasan ini berhubungan dengan sistem peredaran darah. Mengapa demikian? Karena ya, darah yang beredar di dalam pembuluh darah dalam sistem peredaran darah ini akan membawa oksigen ke seluruh tubuh. Jadi oksigen dari sistem pernapasan, kita lihat bagian alveolus ini dipenuhi dengan pembuluh darah. Ini ya, ini alveolus, ini alveolus. Kita lihat ini dibungkus oleh pembuluh darah. Oksigen yang ada di alveolus ini akan masuk ke bagian pembuluh darah, dan darahlah yang mengedarkannya ke seluruh tubuh. Darahlah yang mengedarkan O2 ke seluruh tubuh. Kalau dilihat pembuluh arteri yang berwarna merah, artinya darah yang banyak mengandung oksigen. Kemudian setelah digunakan oksigen tersebut untuk oksidasi biologis, ada CO2 nih yang diangkut oleh pembuluh vena. Jadi pembuluh darahnya ini berwarna biru, artinya darah yang banyak mengandung CO2. Kembali lagi dibawa ke bagian alveolus. CO2-nya yang dibawa ke alveolus, kemudian masuk ke bagian bronchiolus, masuk ke bagian bronkus, kemudian ke tenggorokan, dan akhirnya dikeluarkan melalui rongga hidung untuk CO2-nya. Gitu ya. Jadi satu sistem dengan yang sistem yang lain itu saling berhubungan, anak-anak ya. Baik, kembali Miss ini ingatkan fungsi sistem respirasi atau sistem pernapasan untuk menyerap O2 dari udara dan mengeluarkan CO2 dari tubuh. Organ penyusunnya dan juga saluran penyusunnya ada rongga hidung ya, kemudian tenggorokan dan paru-paru, dan juga ada diafragma ya. Percabangan dari tenggorokan ada bronkus, kemudian percabangan bronkus, bronchiolus, kemudian ada alveolus. Oke, sudah ya? Kita kembali ke sistem organ. Nah, sistem yang kedua adalah sistem ekskresi. Anak-anak ada yang tahu apa yang dimaksud dengan sistem ekskresi? Ekskresi itu apa, anak-anak? Ada yang tahu? Atau mungkin ada yang tahu? Saya tahu organ penyusunnya. Oh, Clarence raise hand. Silahkan Clarence. Mengeluarkan sisa metabolisme tubuh. Oke, thank you. Ada lagi yang ingin mencoba? Ekskresi. Tidak? Cukup Clarence? Atau masih malu-malu nih? Oh, Meta mau mencoba. Silakan. Organ penyusunnya boleh, Mas. Oh, boleh, Nak. Apa, Nak? Ginjal. Ginjal. Ginjal sama hati. Oke. Terima kasih, Meta. Oh, Levi ingin mencoba. Silakan, Levi. Contoh organ yang lainnya itu kulit dan paru-paru. Terima kasih Levi. Wah, luar biasa ya anak-anak kelas 7A. Baik, kita lihat mengenai sistem ekskresi. Apa itu ekskresi? Ekskresi itu pengeluaran. Jadi, yang dikeluarkan itu apa? Yang dikeluarkan adalah zat sisa yang tidak diperlukan oleh tubuh. Sama halnya, ini maaf ya, sama halnya kalau kita di dalam rumah, ada sampah atau sisa-sisa makanan atau yang lainnya yang sudah nggak diperlukan lagi. Nah, itu harus dikeluarkan dari dalam rumah kita dan harus dibuang ke tempat sampah. Kalau dibiarkan ada di dalam rumah kita, maka sampah-sampah itu akan mengotori rumah kita dan akhirnya nanti akan menimbulkan penyakit. Sama halnya juga di dalam tubuh kita. Di dalam tubuh kita ada zat-zat sisa yang harus dikeluarkan. Kalau tidak dikeluarkan, maka akan meracuni tubuh kita.
Nah, inilah fungsi dari sistem ekskresi atau sistem pengeluaran, ya. Jadi, sistem ekskresi berfungsi mengeluarkan zat sisa metabolisme tubuh yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh, itu fungsinya. Apakah organ penyusunnya? Baik, ini tubuh kita ya. Tadi sudah disebutkan sama teman-teman ya. Oke, Clarence bagaimana, Nak? Jadi, Miss. Kenapa? Oke, baiklah. Ya, tadi Clarence, Levi, dan Meta juga sudah menyampaikan. Nah, anak-anak, organ ekskresi, di sini ada ginjal, betul, sebagai organ ekskresi. Kemudian hati, juga sebagai organ ekskresi. Ada kulit, berperan dalam sistem ekskresi. Paru-paru juga berperan dalam sistem ekskresi. Nah, untuk paru-paru selain sebagai sistem ekskresi, paru-paru juga berperan dalam sistem respirasi. Ya. Kemudian organ hati selain berperan dalam sistem ekskresi, hati juga berperan di dalam sistem pencernaan. Ya. Baik, kita akan membahasnya satu persatu. Nah, kita lihat dulu organ ginjal, gambar organ ginjal berikut. Mengapa organ ginjal dikatakan berperan sebagai organ ekskresi, penyusun dari sistem ekskresi? Karena sepasang ginjal kita ini mengekskresikan urin. Nah, ini ya. Dikatakan ginjal menyaring darah, betul. Karena apa? Darah dalam sistem peredaran darah itu juga membawa sisa-sisa zat-zat sisa metabolisme yang harus dikeluarkan. Jadi perlu disaring dulu nih, supaya yang hasil penyaringannya yang tidak berguna, yang tidak dimanfaatkan oleh tubuh itu bisa dibuang. Ya, jadi mengekskresikan urin, air kencing. Ya, nah darah yang masuk ke dalam ginjal ini disaring. Kemudian hasil penyaringannya dalam bentuk urin tersebut disalurkan ke saluran ureter. Disimpan sementara di kantung kemih. Setelah kantung kemih ini penuh dengan urin, maka kita jadi kepingin pipis gitu ya, kebelet, harus dibuang. Akhirnya disalurkan ke bagian saluran yang disebut uretra. Maka air kencing dikeluarkan, urin dikeluarkan. Oke ya. Nah, kalau ginjalnya nih diperbesar, terlihat bagian-bagiannya ada korteks, medula, dan pelvis renalis. Jadi pada saat darah masuk ke bagian korteks, nah disinilah terjadi penyaringannya, kemudian dibawa ke bagian medula, air urin tersebut, dan akhirnya ke saluran pelvis renalis, dan akhirnya ke saluran ureter. Nah, untuk proses terbentuknya urin, ini nanti anak-anakku pelajari di kelas 9 ya. Yang perlu kita ketahui dulu ya, organ ekskresi berupa ginjal, bagiannya ada ginjal, kemudian sepasang ginjal ya, kemudian saluran ureter, kemudian kandung kemih, dan juga saluran uretra. Fungsinya mengekskresikan urin. Ya. Baik, selanjutnya bagaimana dengan organ hati? Kenapa disebut sebagai organ penyusun sistem ekskresi? Karena hati ini mengekskresikan empedu. Jadi disimpan di kantung empedu. Ya. Ini ya organ hati ya, ada kantung empedunya untuk menghasilkan atau mengekskresikan empedu. Nah, kalau yang pankreas, kemudian duodenum ya, ini untuk sistem pencernaan, penyusun sistem pencernaan. Kelenjar pankreas ini menghasilkan enzim pencernaan. Ya. Oke, selanjutnya organ kulit. Kenapa kulit disebut sebagai penyusun sistem ekskresi? Karena kulit mengekskresikan keringat.
Oke ya anak-anak, kalau anak-anakku perhatikan, raba nih bagian kulit, ada pori-pori kulit kecil-kecil sekali. Nah disitulah keluar keringat nih. Saluran untuk mengeluarkan keringat. Di dalam kulit kita ada yang disebut dengan kelenjar keringat. Nah ini kelenjar keringat. Ini dihasilkan keringat yang nantinya keringat itu dikeluarkan pada akhirnya muncul di pori-pori kulit kita. Dan kita lihat dan kita raba bagian kulit, basah, dari mana nih airnya? Keringatnya ini. Ternyata dihasilkan pada kelenjar kulit. Ini harus dikeluarkan. Kulit kita mengeluarkan atau mengekskresikan keringat. Oke ya? Baik, selanjutnya bagaimana dengan organ paru-paru? Mengapa disebut sebagai organ penyusun sistem ekskresi? Karena paru-paru mengekskresikan CO2. Oke ya. Jadi disebut sebagai organ penyusun sistem ekskresi. Nah, tadi sudah sempat disebutkan bagian-bagiannya. Ya, ada bronkus, kemudian ada bronkiolus, kemudian ada alveolus. Ini tenggorokannya. Ya, anak-anak ya, bisa dipahami ya. Apa yang diekskresikan oleh ginjal? Masih ingat? Ginjal mengekskresikan apa, Nak? Ya, Meta. Meta, raise hand. Urin, Miss. Urin. Oh, Nima tadi sempat mau jawab. Sorry, Nima. Oke, Miss ini tanya sama Nima nih. Kulit mengekskresikan apa, Nak? Kulit. Apa yang diekskresikan oleh kulit? Keringat, Miss. Mantap. Keringat. Thank you, Nima. Ya, thank you, Clarence. Hati mengekskresikan apa? Ya, Levi. Levi, raise hand. Hati mengekspresikan empedu. Empedu. Michelle sempat raise hand. Maaf Nak, keduluan Levi ya Nak ya. Sorry ya. Coba lagi. Clarence juga. Sorry ya, keduluan Levi ya. Semangat, coba lagi ya. Baik, paru-paru mengekskresikan apa? Ya, Clarence. Kemute soalnya. Oke. CO2 Miss, karbon dioksida ya. Karbon dioksida. Oh, Michelle raise hand. Maaf Nak, keduluan sama Clarence ya. Ayo semangat dicoba lagi. Apa fungsi dari sistem ekskresi? Masih ingat? Fungsi dari sistem ekskresi? Clara. Ayo Clara silahkan. Mengeluarkan sisa metabolisme tubuh yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Mantap. Wah, luar biasa anak-anak kelas 7A ya. Baik, kita lanjutkan. Kembali ke sistem organ. Baik, kita lihat sekarang yang ketiga, sistem pencernaan. Nah, ini anak-anak sistem pencernaan ya. Kita lihat gambar berikut. Fungsi dari sistem pencernaan mencerna makanan sehingga makanan dapat diserap oleh usus halus dan masuk ke darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, kembali lagi nih. Sistem pencernaan berhubungan dengan sistem peredaran darah. Jadi satu sistem berhubungan dengan sistem yang lainnya. Kita lihat penyusun, organ penyusun dan saluran penyusunnya dan juga kelenjar penyusunnya ya. Yang menyusun sistem pencernaan adalah mulut. Ya, makanan masuk ke rongga mulut, kemudian ada kelenjar ludah nih di sini menghasilkan enzim petialin ya, mencerna makanan secara kimiawi. Setelah itu saluran penyusunnya adalah kerongkongan. Ingat, tenggorokan berbeda dengan kerongkongan ya. Letak antara kerongkongan dan tenggorokan berdampingan. Tapi kalau kerongkongan itu adalah saluran untuk saluran pencernaan. Kalau tenggorokan saluran pernapasan. Ya. Kemudian makanan itu akan masuk ke bagian lambung. Nah, jadi organ lambung.
disebut juga kelenjar di sini ya, karena menghasilkan enzim amilase, lipase dan tripsin. Pepsin dan renin ya. Lambung menghasilkan pepsin dan renin, sedangkan amilase, lipase dengan tripsin dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Nah, ini. Jadi, makanan tidak masuk ke bagian kelenjar pankreas, tetapi makanan dari lambung itu akan masuk ke bagian usus halus. Dan peran dari kelenjar pankreas ini menghasilkan enzim amilase, lipase dan tripsin yang nantinya untuk mencerna makanan, ya. Setelah masuk ke dalam usus halus, makanan ini masuk saat makanan diserap oleh usus halus, sisa-sisanya ke bagian usus besar. Nantinya yang akan dibuang ya melalui anus. Ini ada rektum, kemudian anus. Ya, Meta, raise hand. Gimana, Meta? Miss, saya mau bertanya, Miss. Tadi lambung itu menghasilkan apa ya? Menghasilkan enzim, pepsin, dan renin. Kemudian juga menghasilkan HCl untuk membunuh kuman-kuman penyakit. Tapi lebih detail mengenai proses itu nanti anak-anakku pelajari di kelas 8. Ya, oke ya. Kita mengetahui organnya dulu. Iya, sama-sama Meta. Ya. Nah, kalau organ hati, ya, organ hati seperti sudah kita bahas tadi bersama-sama, ini ada kantung empedunya untuk menyimpan empedu, menghasilkan empedu. Nah, makanan tidak masuk ke organ hati anak-anak, tetapi hati ini berperan untuk menetralisir racun yang masuk bersamaan dengan makanan. Oke ya. Baik, organ, saluran, dan kelenjar yang menyusun sistem pencernaan. Di antaranya adalah mulut, kerongkongan, lambung, pankreas, hati, ada kantung empedunya juga, kemudian usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Oke, sudah? Diamati dulu gambarnya, kemudian ingat namanya apa ya dari bagian-bagian tersebut. Sudah anak-anak? Miss Yani akan adakan pertanyaan nih sebentar lagi. Sudah? Siap? Baik. Nah, perhatikan gambar berikut, gambar A, gambar B. Kita awali dulu dengan gambar A. Gambar A dulu ya. Sebutkan bagian-bagian yang ditunjuk pada gambar A. 1, ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baik, ada yang tahu nomor 1 itu apa? Ya, ada yang raise hand nih. Nima, silakan Nima nomor 1. Mulut, Miss. Oke, betul. Nomor 2. Meta nomor 2. Kerongkongan, Miss. Kerongkongan. Baik, sudah. Nomor 3. Ada yang tahu? Miss ini harus buka dulu nih. Clarence, ya. Clarence nomor 3. Coba lihat gambarnya, Miss. Nomor 3. Nah, ini nak, sudah? Oh, itu lambung, Miss. Oke. Untuk Clarence, Meta, dan Nema, stop dulu ya. Kasih kesempatan untuk teman-teman yang lain. Oke, Ben. Silakan Ben. Nomor 4, Ben. Usus halus. Betul, Ben. Nomor 4, usus halus. Oke, Ben stop dulu. Beri kesempatan buat teman-teman yang lain. Nomor 5. Ada yang tahu nomor 5 itu apa? Siapa yang raise hand? Ya, Clara. Sebentar. Nomor 5, Clara. Usus besar. Mantap. Oke, selanjutnya nomor 6. Halo. Siapa yang raise hand? Ayo, teman-teman yang lainnya. Wah, hening nih. Ayo. Baik, nomor 6. Nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9. Nima. Oke, nomor 6. Ada yang lain lagi nih yang angkat tangan. Ya, Nima apa nak nomor 6? Anus, Miss.
Oke, Jennifer, silahkan jawab nomor 7. Jane? Hati, Miss. Baik, selanjutnya. Levi. Levi nomor 8, Nak. Apa itu yang ada di organ hati? Kantong empedu. Mantap. Yang terakhir nomor 9. Ini lagi. Ya, oke, baik. Silahkan, semangat. Nomor 9 apa, Nak? Pankreas, Miss. Pankreas. Terima kasih, luar biasa. Selanjutnya yang gambar yang B. Nomor 1 itu apa? Nomor 2 itu apa? Nomor 3 apa? Nomor 4 apa? Silahkan angkat tangan. Levi, silahkan nomor berapa, Nak? Gambar yang B. 2. Nomor 2 apa itu? Lambung. Lambung, betul. Silahkan anak-anak. Sebentar, siapa ya kah yang resign? Meta, ya Meta ingin menjawab. Yang nomor 1, Miss. Nomor 1 apa, Nak? Hati. Ya, tinggal nomor 4 dan nomor 3. Clara. Iya, Clara nomor berapa, Nak? Yang nomor 4. Nomor 4 apa? Usus halus. Mantap. Ya, nomor 3. Apakah yang nomor 3 itu? Siapakah yang resign? Jen. Ya, Jen. Silakan, Jen. Usus besar, Miss. Mantap. Luar biasa anak-anak. Terima kasih. Kita lanjutkan ya. Sistem peredaran darah. Nah, anak-anak ini adalah gambar untuk sistem peredaran darah. Fungsi dari sistem peredaran darah untuk mengangkut zat-zat yang dibutuhkan untuk kegiatan tubuh dan mengeluarkan zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Yang berperan dalam sistem peredaran darah adalah organ jantung yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian ada pembuluh darah vena, pembuluh darah arteri. Ya, arteri, vena. Jadi penyusunnya adalah jantung dan pembuluh darah. Baik, nomor 5, sistem gerak. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, ya, yang berperan dalam alat gerak aktif adalah otot. Yang berperan sebagai alat gerak pasif adalah tulang. Jadi sistem gerak ini berfungsi melakukan gerakan tubuh. Nah, untuk yang A ini adalah rangka atau tulang. Bagiannya ada bagian tengkorak, bagian kepala, dan juga ada bagian wajah. Kemudian bagian badan, ini ya, bagian badan. Kemudian ada anggota gerak. Anggota gerak itu ada anggota gerak atas, yaitu tangan. Kemudian anggota gerak bawah, yaitu kaki. Kemudian otot, kita sudah belajar ada otot rangka, yang menempel pada rangka disebut otot rangka atau otot lurik. Kemudian otot jantung, penyusun jantung. Kemudian otot polos, penyusun organ-organ dalam. Ya, oke ya. Baik, kalau kita perhatikan lagi, fungsi dari tulang sebagai alat gerak pasif. Kemudian sebagai tempat melekatnya otot. Selain itu, tulang juga melindungi organ dalam. Jadi bagian otak dilindungi oleh tengkorak, bagian kepala, ya. Kemudian selain itu, tulang juga menyimpan dan melepaskan lemak. Kemudian tulang juga berfungsi untuk memproduksi sel darah merah, yaitu pada sumsum tulang belakang, ya. Kemudian berfungsi menyimpan dan melepaskan mineral. Kemudian memfasilitasi gerakan, yaitu sebagai alat gerak, ya. Kemudian berfungsi untuk menyokong tubuh. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana dengan otot? Otot berfungsi sebagai alat gerak aktif ya, anak-anak ya. Anak-anak sudah ketahui ada otot polos, ada otot lurik, dan otot jantung. Kita lihat sistem organ. Selanjutnya adalah sistem syaraf. Nah, ini sistem yang ke-6. Sistem syaraf ini berfungsi untuk merespon rangsang dan mengontrol fungsi organ tubuh.
Apakah yang menyusun sistem saraf? Yaitu otak, kemudian sumsum tulang belakang, kemudian serabut saraf. Ya, udah tahu ya, jaringan saraf tersusun atas berjuta-juta neuron atau sel-sel saraf. Nah, ini berperan dalam sistem saraf. Kemudian alat indera. Alat indera, mata, telinga, ya, berhubungan dengan sistem saraf. Jadi organ penyusun dari sistem saraf, otak, sumsum tulang belakang, serabut syaraf, dan alat indera. Baik, kita lanjutkan. Sistem yang ketujuh, yaitu sistem hormon. Anak-anak, sistem hormon ini berfungsi sebagai kontrol kimia dan mengatur fungsi organ tubuh. Penyusun dari sistem hormon ini adalah kelenjar atau kelenjar penyusunnya adalah kelenjar hipotalamus, ada kelenjar pineal, ya. Sebentar. Kelenjar hipotalamus, kelenjar pineal, kemudian kelenjar hipofisis, kemudian kelenjar tiroid. Nah, tadi sudah sempat kita lihat di awal ya, ada kelenjar tiroid ini. Kemudian kelenjar paratiroid, kelenjar timus, kelenjar adrenal, kelenjar pankreas. Nah, ternyata untuk kelenjar pankreas ini selain berperan dalam sistem pencernaan untuk menghasilkan enzim amilase, lipase, dan tripsin, kelenjar pankreas juga berperan dalam sistem hormon. Ya, oke ya, ini ya. Untuk lebih jelasnya lagi, lebih mendalam lagi, nanti anak-anak akan mempelajari di grade berikutnya ya. Untuk di grade 7 ini kita hanya mempelajari fungsi sistem, nama sistem, fungsi sistem, kemudian penyusunnya. Sistem hormon juga dikenal dengan istilah sistem endokrin. Baik, kita lanjutkan. Yang terakhir, sistem reproduksi. Sistem yang ke-8, sistem reproduksi. Ya, anak-anak, untuk sistem reproduksi ada yang sistem reproduksi pada perempuan dan juga ada sistem reproduksi pada laki-laki. Ya, sistem reproduksi ini dikenal dengan istilah perkembangbiakan. Fungsi dari sistem reproduksi untuk melestarikan dan melanjutkan kelangsungan hidup spesiesnya atau melanjutkan kelangsungan hidup keturunannya. Jadi makhluk hidup tidak punah karena ada keturunannya. Nah, inilah fungsi dari sistem reproduksi. Ini alat reproduksi pada perempuan, ini pada laki-laki. Kita mau lihat satu persatu. Baik anak-anak, untuk sistem reproduksi wanita ada bagian-bagiannya ya. Di antaranya adalah, coba perhatikan, memiliki sepasang ovarium. Nih, ovarium ini berfungsi untuk menghasilkan sel telur. Ya, kemudian sel telur yang dihasilkan ini akan disalurkan menuju ke tuba falopi. Saluran telur ini ya disebut tuba falopi. Nah, di tuba falopi inilah nanti akan terjadi pertemuan antara sperma dan sel telur. Kemudian setelah sperma dan sel telur bertemu, nantinya akan membentuk zigot untuk berkembang menjadi janin ya. Menempel di sini ya, berkembang, bertumbuh dan berkembang di bagian rahim atau disebut dengan uterus. Ya, ini ya, rahim atau uterus. Kemudian
Ini ada cervix atau leher rahim. Kemudian ada salurannya ini disebut vagina. Ya? Oke, bagian-bagiannya misalnya diulangi, ovarium ada sepasang, kemudian tuba falopi, ada rahim atau uterus, kemudian vagina. Baik, kita lanjutkan. Ya, kalau sistem reproduksi pada pria ada testis, kemudian kelenjar epididymis, kemudian penis, ya, kemudian vas deferens, ya, ini anak-anak ya. Kita lanjutkan. Ya, masih ingat? Perhatikan gambar berikut. Gambar berikut adalah sistem reproduksi pada wanita. Sebutkan nama bagian-bagian dari nomor yang ditunjuk. Nomor 1 itu apa, nomor 2 itu apa, nomor 3 itu apa, nomor 4 itu apa, nomor 5? Ya, baik, ada yang raise hand nih. Sebentar, satu-satu ya. Untuk yang pertama Clarence, yang kedua Nema, yang ketiga Meta. Silahkan. Coba lihat gambarnya, Mas. Ya, Nomor 1 itu tuba falopi. Oke, terima kasih. Sudah terjawab oleh Clarence. Kemudian Nima mau jawab nomor berapa? Nomor 3 itu rahim, Miss. Baik, terima kasih. Meta? Nomor 2, Miss. Nomor 2 apa, Nak? Ovarium. Mantap, terima kasih. Clarence, terima kasih. Meta, terima kasih. Nima. 1, 2, dan 3 sudah terjawab. Nomor 4 dan nomor 5. Ya, sebentar, ada yang raise hand. Levi dan Michelle. Silahkan Levi. Levi, nomor berapa, Nak? Yang nomor 5. Vagina. Baik, terima kasih Levi. Michelle, ada nomor 4 nih Michelle. Nomor 4 cervix. Mantap. Terima kasih Levi dan Michelle. Luar biasa ya anak-anak ya. Baik, kita kembali ke sistem organ. Ya, kita sudah menyelesaikan ada 8 sistem organ pada sistem organ manusia, yaitu sistem pernapasan, sistem ekskresi, sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sistem gerak, sistem syaraf, sistem hormon, dan sistem reproduksi. Thank you anak-anak ya untuk hari ini, luar biasa anak-anakku semuanya ya. Kita sudah menyelesaikan sistem organ pada tumbuhan dan juga sistem organ pada manusia. Oke, apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, untuk PowerPoint-nya sudah Miss ini upload di LMS Unas Daud, anak-anak bisa lihat kembali. Kemudian, Miss ini ingatkan untuk pertemuan kita di hari Rabu, ya, kita akan latihan soal secara lisan ya anak-anak. Nanti Miss ini tampilkan beberapa soal, anak-anak langsung jawab, langsung kita bahas. Nah, nanti soal dan pembahasannya Miss ini upload di LMS Unas Daud ya setelah kita membahasnya. Kemudian di hari Jumat penilaian harian ya anak-anak ya. Nanti bisa dipelajari soal yang sudah kita bahas dan juga kisi-kisi. Kisi-kisinya Miss ini upload di LMS Unas Daud. Oke ya? Semangat anak-anak, kita akhiri dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami saat kami belajar pelajaran IPA. Biar Tuhan memberikan hikmat dan kepintaran dan pengertian buat anak-anak kelas 7A. Sehingga apa yang anak-anak pelajari mereka bisa ingat kembali dan berkati persiapan mereka untuk penilaian harian di hari Jumat nanti ya Tuhan, biar anak-anak boleh mempersiapkannya dengan baik. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu kekal selamanya, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih anak-anak, bisa diingatkan untuk menjaga kesehatan ya, sampai bertemu di pertemuan berikutnya, Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa, bye-bye. Terima kasih, Miss. Terima kasih Meta, terima kasih Levi, terima kasih anak-anak semua, God bless you. Hai Nima.
Hi, Michelle. All right. For those of you who can turn on your camera, please turn on your camera. And for those of you who can't, please let me know in the chat box below. Hey, Levi, my man. Hi. Miss, I cannot turn on the camera because internet problems. It's okay, Clara. Thanks for letting me know, man. All right, Clara, hi. Gabriel, Ifania, hi. Hi, Ben. Hi. All right, so for those of you who can, besides Clarence, if you guys can't open your camera, please let me know in the chat box. All right, thank you. For those of you who turn on their camera, thank you very much. Yes. Okay, how are you guys? Good? Hi, Jennifer. Good? Okay, that's good. That's good. That's good. That's good. Are you guys stressed out with your payday leave? Yeah. Is it a lot that you guys still need to do? Hi, Meta. Is it a lot that you guys still need to do for payday leave? Yeah. Oh, okay. All right, guys. So here's what we're going to do today. We're going to go to listening practice. Yay. No. Is that it? You guys are saying, no, Miss Duda, don't give me listening practice. Okay, no, we're going to do a listening practice, okay? I'll give you guys a link, and then you guys have until 9:40 to finish it. So it's a lot of amount of time. It's just 30 minutes, right? And then we will go, I will show you guys a video for presentation skills. And if we have time, I will do reading one material with you guys. If we don't have time for that, then I'll combine reading one and reading two next week. Okay? Sounds good? Sounds like a plan? Awesome. By the way, you guys, out of all the 7th graders, you guys are the first to do the listening practice. So they're going to have their listening practice next week. So you guys are the first. All right, wait, give me a sec. Miss, did you send it already? Not yet, not yet. I'm going to send it now. Who here does not have email? Give me a thumbs up. Oh, Meta, you don't have email, yeah? I have email, but like it's kayak dibatasin gitu with my father, so I need to have his permission to like enter my email to any of the website. Okay, so that means I have to turn off the email thing. Okay. All right, wait, give me a sec. Settings. All right. There you go. Okay, guys, take your time. 9:40 is your deadline. And after that, we'll see what we can do, okay? All right, good luck. Miss, what is number? What the number is for? Number absent. But if you don't know what your absent number is, then just write your name.
Miss, Google said I need to log in. I don't know how to. You need to what? You still need to log in, Miss, but like I don't know. Oh. That's weird. Really? Anyone else? Can you guys open it? Give me a thumbs up if you could. Oh, yeah. I can open it. Yeah, you need to log into your Gmail. Then you can open it. Miss, but I can't log in because, like I said, my Gmail is. I can't remember my email. Oh, okay, that's gonna be a problem. Okay, hold up. Try to do it now. Can you still open it? Can you open it now? Yeah? Yeah. Okay, cool. Miss. Knowing your audience basically means that you are going to make your presentation suitable to your audience. When you give a presentation to a group of students in high school and a group of students the SD, it would be different, right? The information you will bring, it would be different. You would, for SD, maybe you would put it more simply, and for high school, you would add more information, right? So knowing your audience is very important, yeah? So that you can make your presentation suitable to your audience, okay? And so you can meet their expectation. Next is use structure. Guys, structure is important, okay? And don't worry about your speaking project. I will definitely help you with the structure. But yeah, if you want to know secara ringkas what is the structure, it's basically like what the video has stated. First of all, you tell them what you're going to tell them. So you give them a brief outline about your presentation. For example, I'm presenting about bullying. First, I will talk about the definition. Second, I will talk about the types of bullying. Third, I will talk about the impact of bullying. And fourth, I will discuss how the solution to stop bullying, right? So first you give them an outline about what you're going to tell them, and then you tell them. So after you give them the outline, then you go into the details of your presentation, and after that, then you give your conclusion. The conclusion of your presentation. Okay? So far, if you guys understand, give me a thumbs up. Yeah, okay. Third is use visuals. Guys, using visuals is actually very important. Miss? Yes? Are we going to do a presentation of bullying? Not necessarily, because you guys have to choose the topic yourself, right? It's just an example. Use visuals. Using visuals is important, guys. I always use visuals. If you guys haven't noticed, I always use visuals. Keep in mind that 65% of people are visual learners. So it's always good to present either a graph or present a picture.
that is relatable to your topic. Yeah. Fourth is repetition is your friend. And it's not that you're allowed to be repetitive with your ideas. What is repetition? Repetition adalah pengulangan. You know, when you repeat an idea over and over and over and over again, that is repetition. That is actually really bad if you do that. Okay. But what the speaker meant by repetition in this case is just to give them the keywords, repeat the keywords. That is good. That is okay, especially in presentations, so that they remember what you are saying. Yeah. 5, have a story to tell. You know, stories or narratives are very strong in catching the attention of your audience. It is very strong. So it would be super cool if you, in your presentation, you add a story to catch your audience attention. Okay. 6, be relatable. Guys, be authentic, be yourself, be relatable. All right. And 7, build confidence with practice. Now, why is it with practice you can build confidence? When you're confident means you're sure about yourself, right? Now, how, in terms of presentation, how can you be sure of your capability? How can you be confident in your presentation is when you are sure about your material, you are sure about your capability in presenting the information. So the only way for you to be confident for that is to practice. Yeah, practice a lot. Practice, practice, practice. I always practice before I have my presentation. I always go through them and I would do it in front of my family just so that they can give me input and stuff. So yeah, that's how you build confidence, with practice. Yeah. The more you practice, the more you will be sure of yourself. Hence, the more you will be confident. Yeah. All right. Any questions about the 7 tips? No? All right. Then I can go to our material. I'm going to show you a bit of grammar. Okay. Today we're going to discuss a bit of grammar, and then but only the gist of it. And then next week I will do it in details. Okay. Okay. So we're going to talk about present perfect. Who here is aware, or who here knows what is present perfect? Anyone knows what present perfect is? No? Miss Duna, how can you expect me to remember present perfect? Okay, present. Yeah? I know, Miss. Okay, Clarence, what's present perfect? The meaning or what? Yeah, the meaning. It's like an express an event that started like past, and it's still happening. Very good. It still has an impact to up until the present. Very good, Clarence. Yes, that's very good. Okay, so guys, always remember with present perfect, there's a formula. Okay, y'all think that there's no formula in English, but there is. It's not only math, y'all. It's not only math. Rule: have or has plus verb 3 or past participle. You use the has for he, she, it. He has, she has, it has. And then you use have for I, you, they, we. I have, you have, they have, we have. Okay? So always remember that present perfect has the rule have or has plus verb 3. Okay? For example, Miss Duna has eaten already. Yeah, Miss Duna has eaten already. Yeah, that's an example of present perfect. Has plus verb 3. It talks about an event that happens in the past, but it still gives an impact up until the present. Jadi masih ada kaitannya dengan
present. All right. Another example would be he has studied for the test. He has studied for the test. Yeah, that's another example. Okay. Yeah, any questions about present perfect? If you have no questions, give me a thumbs up. Okay. Coolio. All right. Next, who remembers active and passive? Active and passive forms. Who remembers it? Active sentence, passive sentence, active form sentence, passive form sentence. No? No one? Oh, Lord. Okay. All right. Okay, well, this is good. We're doing a review. Okay, nice. All right, so active, remember, you use active form when the focus of the sentence is on the person or thing that performs the action. For example, Miss Juna makes the bed. Okay, that's an active form. Miss Juna makes the bed. Whereas passive means it contains a by phrase when it is important to note the performer of the action. So the focus is on the thing that receives the action. Okay, so for example, of passive form, the bed is made by Miss Juna. Yeah, the bed is made by Miss Juna. Okay, so far, if you understand, give me a thumbs up. All right, okay, now, why don't you guys give me one example of present perfect and one example of a passive form sentence? You can write it down in the chat box, okay? One example of present perfect and one example of passive form sentence. Has written a letter. A letter has been written by him. Okay, very good, Clarence. Present perfect. She has finished shopping. Yes. Miss. Yes. Nima. Present perfect sama apa, Miss? Present perfect sama yang passive. Passive sentence. The bathroom is being cleaned up by the maid. I was driven. I was driven to school by my mom. Very good, Clara. I have seen that food before. Wait, very good. Nice. All right, very good, guys. Very, very good. All right, I'm gonna wait for several more. Noise. I have watched that movie. Yes, very good. All right. I've read
a book. Yes. Or I have read the book. It's very good as well. Okay. Good. Okay. Who's ready for some fun activities before we end the class? DMF game or what? Or just speaking? We're gonna do a bit of a game. Who's ready for that? Yay! Okay. Let's do this. I know. Y'all need some games every now and then, right? All right. I don't know if you guys consider this fun though, but all right. Every game is fun, I think. Every game is fun. Okay. So, tell me. Okay, I don't know if this is considered a game. Okay. All right. Tell me what food you choose to eat for the rest of your life if you could only choose one food to eat. For the rest of your life, what would it be? Soto. Yes, I agree. Soto. Oh. Divania, meat. Smart. Just pasta, noodles. Okay. All right. Oh my gosh. I don't know about you guys, but I like the soto idea. But if you only eat that, you will dehydrate. Well, yeah, well, true, but it's still so good. Oh, cheese pizza, French fries. I agree. Who wrote French fries? Oh, Clara. Yes, girl. Yes. It's a flavorless food. It's only with salt. Yes. FYI, that means there's flavor, but too many salt. It's nice. It's nice, Clarence. What are you talking about? It's delicious. No, if you have like 70 years eating that, why? Well, true, but I choose delicious food, and according to me, French fries is delicious, or even maybe according to Clara, French fries is delicious. But I agree with you. I still like salad. But you choose salad? Yeah. What? With ham. Ooh, oh no, that's good. That's good. That's really good. Some more. Some more. Oh Lord. Some more. Guys, kalian pernah coba ini nggak? Sup kacang merah. Oh, sup kacang merah. Anyone? No one? No one? Oh, Nima, like me, maybe I tried. Oh my gosh, sup kacang merah, sup Brandon itu enak banget. I don't like it much. Oh, you don't like it much? Oh, but it's really delicious. All right, next, guys, next. Okay, what movie would you choose to watch for the rest of your life? Movie. Do not say Marvel because that's cheating. If you choose Marvel, then choose one specific movie. Miss, can you repeat the question? If you could choose one movie to watch for the rest of your life, what would it be? Oh, Nima, The Parent Trap. Oh my gosh, you watched that? The Parent Trap? Toy Story 4. We will get so bored if we watch it so many times. Yeah, true. I know. I that's why I hate questions like this too. Oh, Spider-Man Far From Home dong. I am really far from home. Disney. Divania says nothing. Oh, How to Train Your Dragon. Ooh. Ada yang tulis Spider-Man No Way Home. Oh Lord. Okay. I don't know if I would choose any movie, to be honest, to watch for the rest of my life, because that would be boring as heck. It's the same thing with the food though. It'd be boring as heck. You get so actually, no, like I can eat cheese pizza if it's Pizza Hut for the rest of my life. Okay. Miss, Encanto, Miss. I like watching it. you watch Encanto? It's really good song, isn't it? Like, wow. And there's a meme about the song. Oh wait, Encanto. And the lyrics. Encanto itu yang Zendaya kan?
yang main juga ini kan? Kok nggak salah. This is like a musical movie. Oh yeah. Oh, Encanto. Sorry. I'm thinking of another movie. I am so sorry. Yeah. Oh, Encanto. Okay. Emang memes and change the lyrics with rats. Ada yang tulis High School Musical dong. Why? Who wrote this? Oh, Jemima. Why High School Musical? Yes, we don't talk about Bruno. All right, next. Let's because it's good. Or okay, one subject to study for the rest of your life. Nothing, Miss Duna, nothing. Oh, everyone is saying English, yeah, pasti. Oh, Dipani says psychology. Wow. Or math. Oh, someone chooses math. No answer, cause nothing. English. Wow. Ini English Mr. Jimmy atau English Miss Duna ya? I am curious. Or Mr. Yudi. Yeah, yep. Okay. Oh, Levi, you're sweet. Oh Lord. Okay. Because you guys seriously would choose English? Why? Is it because it's the easiest out of everything? No. Math can be easy too. Here. I agree with Clarence. Math can be easy. Okay, well, you just need to learn. Yeah, but if you compare it to English though, Clarence, I think you would say English is easier. No. Or yeah, maybe. I kind of like both. You kind of like both. Okay. But I need to choose one. So math, because I already joined many competition of math, so I already for so long trained math for so long. Oh, so Clarence, you're the math genius in the class, huh? No, I don't know. Okay, who else is good at math in this class? Give me a thumbs up. Hey. Oh, Stefan. He's more faster than me. He's speed running. Like when he's given the question, he always answer. Yeah, answer. Wow. It's very fast. Wow. Yo, Stefan, I heard you're good at math, huh? That's pretty cool, man. All right. Okay. All right, guys. Our time is up, sadly. Do I still have one more, though? Let me see. Oh, no. I don't have another one. Okay. All right. Okay, guys. So I will see you guys next week. Next week, we will go over reading 2 and reading 1 and reading 2 simultaneously, okay? It's always with your class that pasti ada libur atau ada aktivitas sampai kita nggak ada kelas. It's always with your class, guys. All right. Meta's like, I know. All right. I'll see you guys next week. Have a good day. You guys are awesome. Stay amazing. See ya. Bye.